Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini berkelompok yang beranggota pertama saya sendiri, Winky Agustin, kedua Nandang Suhendang, ketiga Rani Tri Arianti dalam mata kuliah Teknologi Informasi Perbankan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem clearing nasional bank di Indonesia. Apa itu clearing? Latar belakang dari clearing adalah kegiatan lembaga keuangan yang tidak dapat terlepas dari uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Bank Syariah Mandiri adalah salah satu perbankan yang menyediakan jasa perbankan untuk sarana perhitungan hutang piutang dengan aman yang disebut dengan clearing. Dalam istilah bahasa asing disebut dengan clearing. Clearing merupakan sarana atau cara menghitung hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Dalam perkembangannya, clearing tidak hanya dilakukan secara manual, tapi juga secara otomatis maupun elektronik. Oleh karena itu, clearing didefinisikan juga sebagai pertukaran warkat atau dana keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Setiap bank peserta clearing atau selalu aktif dalam memberikan layanan kepada nasabah yang membutuhkan layanan clearing untuk melakukan pembayaran atau menagih kepada nasabah lain. Selain itu, setiap bank peserta clearing juga berperan dalam mengikuti aktivitas clearing, yaitu fasilitas clearing, penyerahan dan clearing pengembalian di bawah lembaga clearing, yaitu Bank Indonesia. Baik, selanjutnya permasalahan yang muncul di perbankan sebelum penerapan clearing. Pada mulanya, dalam sistem perdagangan dunia, orang melakukan melalui sistem barter. Sistem barter merupakan sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Namun, sistem ini menimbulkan banyak kendala. Oleh karenanya, untuk mengatasi kendala itu, dipikirkanlah menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut kemudian dikenal dengan uang. Belakangan, uang bukan lagi sekedar berfungsi sebagai alat tukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas. Dalam menjalankan fungsinya, bank komersial menggunakan sarana clearing untuk memudahkan menyelesaikan transaksi antar bank. Bank dapat saling memperhitungkan hutang piutang yang terjadi antara transaksi bisnis yang dilakukan masing-masing nasabahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan clearing di perbankan. Setiap bank umum, baik itu bank konvensional maupun bank syariah, menyediakan usaha layanan jasa. Di antaranya adalah layanan clearing sebagai salah satu produk jasa yang memberikan kemudahan yang bersifat menguntungkan dalam memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank. Dalam menjalankan fungsinya, bank komersial menggunakan sarana clearing untuk mempermudah penyelesaian transaksi antar bank. Bank dapat saling memperhitungkan hutang piutang yang terjadi akibat transaksi bisnis yang dilakukan masing-masing nasabah. Transaksi antara nasabah bank tersebut menggunakan alat bayar berupa cek, biljet giro, dan surat dagang lainnya yang lazim diterima oleh bank. Penyelesaian hutang piutang bisa dapat dilakukan di luar acara ini. Namun dengan clearing akan dapat dilakukan secara cepat, aman, efektif, dan efisien. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama itu strike. Itu ada 1. Clearing mempermudah penyelesaian transaksi antar bank. 2. Clearing akan dapat dilakukan secara cepat, aman, efektif, dan efisien. 3. Penagihan menjadi lebih cepat terutama untuk warkat dalam jumlah yang banyak. 2. Weakness. Itu kemungkinan penipuan bisa jadi ada pihak yang membobol rekening, proses pengirimannya juga lama. Yang ketiga, opportunities. Itu dapat menjadi penyelenggara transfer dana atau PTD pada perusahaan. Dan yang terakhir, trade. Itu adanya temuan cek kosong atau giro kosong dalam clearing debit dan terjadinya retur dalam clearing kredit.
Kesimpulannya yaitu clearing memang sangat dibutuhkan karena kecepatan transaksi saat ini jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaannya. Dan adanya jasa layanan clearing terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisien dalam transaksi perbankan sehingga clearing dianggap sebagai salah satu solusi untuk mempermudah transaksi antar perbankan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang sistem clearing nasional bank di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.